Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami bagi tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Oke, kita lanjut yang tertunda. Perenungan 3. Ini lagi ngomong perenungan. Sekarang kita merubah seluruh gambaran gereja, kesan gereja itu dengan visinya kita. Pokoknya kita visinya harus terlihat Kristen itu penuh cinta kasih, belas asih, rendah hati, bijaksana, dan sabar. Jadi udah nggak ada lagi pakai doktrin-doktrin kekerasan. Nggak ada lagi, kita harus lemah lembut, harus kesannya seperti itu. Saya mau merubah wajah gereja itu seperti itu. Adem, ayem, penuh kebijaksanaan. Dan setiap doktrin, pengajaran, pemahaman gereja manapun yang tidak sesuai dengan visi ATM, kita sudah tidak pakai lagi. Kita mau menembus takdir. Kalau nggak terkurung di doktrin, Pak. Kalau kita nih mau seperti Yesus juga, jangan terkurung lagi. Semuanya harus dirubah dengan sesuai dengan visinya. Kemana ikut, Pak? Kemarin ikut. Hari Senin. Ikut semua. Semua, sendiri. Mau kesaksian. Oh, kita robah dulu selalu ikon-ikonnya, gambaran-gambarannya dengan bapak-bapak gereja yang brewokan dan brewongosan gitu ya. Ya, ada santo. Kita udah nggak pakai ikon-ikon itu lagi. Harus gambarannya tenang, adem, ayem, bijaksana. Harus seperti itu. Jadi merubah wajah ke gereja itu. Nggak ada lagi namanya doktrin-doktrin tentang uang, nggak ada lagi. Ya, kalau masih ngomong uang dan di mimbar menurut ATM adalah karena apa? Karena manusia masih sangat beriman dengan yang namanya uang.
Ini zaman akhir Pak. Segala sesuatu sekarang diukur pakai uang. Coba ngomong di mana di pasar mau ketemu siapa sih ukurannya uang. Mau ngerjain apa-apa ukurannya. Karena memang tingkat kepercayaan manusia paling tinggi adalah kepada uang. Apalagi di akhir zaman ini udah kalah lah Tuhan lah. Jangan kau menyembah Allah dan mamong. Udahlah. Teori semua. Ya, teori semua dah semuanya. Ya, ya tapi saya nggak mau lagi upload terlalu banyak. Sekarang tidak diupload di Facebook lagi. Saya upload hanya di YouTube, tapi dia punya linknya saya semua share semua. Ya, yang mau dengar syukur, nggak dengar nggak apa-apa. Karena saya udah bosan dengan segala doktrin gereja. Tiap hari itu di Facebook itu perdebatan dengan doktrin. Yang bunuh diri lah, yang predestinasi ganda. Predestinasi ganda itu artinya ada orang yang sudah ditetapkan binasa, satu lagi ditetapkan selamat. Jadi ya ganda, dua, double. Jadi takdirnya dua. Satunya diselamatkan, satunya binasa. Jadi manusianya udah nggak punya free will lagi, kayak robot semua dah. Itu di Facebook tiap hari tuh. Tiap hari. Ya kan? Apalagi yang sekarang lagi itu udah mulai tinggalkan, sekarang larinya kemana? Perdebatan antar agama, ya kan? Ada yang apa? Yang lagi heboh tuh apa yang rambutnya pendek tuh? Elia Miron ya. Ya itu ya kan. Debat semuanya. Kalau Anda lihat lagi namanya satu lagi tuh Egis TV ya yang ada di TikTok itu, saya lupa itu. Ada satu lagi tuh. Itu debat agama. Jadi saya melihat namanya kitab sucinya berbeda, cara pandangnya beda, terus mau dicoba diketemuin gitu. Nggak bisa. Kalau saya orangnya maunya damai-damai aja. Pernah orang tanya saya, Pak, saya mau nanya, kamu kan Kristen nih. Sebenarnya Yesus itu lahirnya di kandang domba apa di pohon korma katanya. Kata saudara kita di pohon korma. Kenapa menurut kalian di di kandang domba? Saya mah langsung ambil tengah-tengahnya aja supaya jangan ribut. Saya bilang yang bener di kandang domba di sebelahnya ada pohon korma. Aman kan? Nggak akan ketemu nggak? Sampai gila juga nggak ketemu. Ya enggak. Jadi saya orangnya gampang-gampang aja jawabnya. Udah dua-duanya ada lah. Biar nggak ribut gitu ya. Oke, perenungan sekarang. Jika Anda seorang yang sibuk, perenungan dapat membantu Anda membebaskan ketegangan dan mendapatkan relaksasi. 2. Jika Anda seorang yang penuh kekhawatiran, perenungan dapat menenangkan Anda dan membantu Anda mendapatkan kedamaian pikiran. 3. Jika Anda seorang yang selalu ditimpa permasalahan, perenungan dapat membantu Anda membangun keberanian dan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasinya. 4. Jika Anda kurang percaya diri, perenungan dapat membantu Anda menemukan kepercayaan diri yang merupakan kunci kesuksesan hidup. 5. Jika Anda sering mengalami ketakutan, perenungan dapat membantu Anda untuk memahami sifat sejati dari permasalahan yang membuat Anda takut, sehingga Anda bisa mengatasi ketakutan dalam pikiran. 6. Jika Anda selalu tidak puas terhadap segala sesuatu dan tampaknya tidak ada hal yang memuaskan dalam hidup, perenungan dapat memberi Anda kesempatan untuk membangun dan mempertahankan rasa tercukupi dalam diri Anda. 7. Jika Anda sangsi dan tidak tertarik akan jalan hidup kerohanian, perenungan dapat membantu Anda keluar dari kesangsian dan melihat nilai-nilai praktis dari tuntunan kerohanian. 8. Jika Anda frustasi dan patah hati karena kurangnya pemahaman terhadap kehidupan dan dunia yang tidak pasti ini, maka perenungan dapat benar-benar membimbing dan membantu Anda untuk memahami kondisi dunia yang selalu berubah. 9. Jika Anda orang kaya, perenungan dapat membantu Anda menyadari bahwa tidak ada harta benda yang dapat Anda miliki sesungguhnya dan bagaimana menggunakannya, bukan hanya untuk kebahagiaan Anda sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan orang lain. 10. Jika Anda orang miskin, perenungan dapat membantu Anda membangun rasa tercukupi dan untuk tidak iri terhadap orang-orang yang memiliki lebih dari Anda.
11. Jika Anda orang muda di persimpangan jalan kehidupan dan Anda tidak tahu kemana Anda harus pergi, perenungan dapat membantu Anda memilih jalan yang tepat untuk meraih tujuan hidup Anda. 12. Jika Anda orang lanjut usia yang telah jenuh terhadap kehidupan, perenungan dapat membawa Anda ke pemahaman yang lebih mendalam akan kehidupan. Pemahaman ini pada gilirannya akan melepaskan derita Anda dan meningkatkan keceriaan hidup. 13. Jika Anda mudah marah, dengan perenungan Anda dapat mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan sifat marah, benci, dan dendam untuk menjadi orang yang lebih tenang dan sabar. 14. Jika Anda iri hati, melalui perenungan Anda dapat memahami bahwa sifat mental negatif tidak akan membawa manfaat apapun. 15. Jika Anda sulit mengurangi nafsu akan kesenangan daging, melalui perenungan Anda dapat belajar bagaimana menjadi tuan atas nafsu daging Anda. Jadi tuan, jangan diperbudak oleh nafsu kedagingan. 16. Jika Anda ketagihan minuman keras atau obat bius, melalui perenungan Anda dapat mengatasi kebiasaan berbahaya yang telah memperbudak Anda. 17. Jika Anda orang yang berpikiran sempit, perenungan dapat membantu Anda mengembangkan pengertian yang bermanfaat bagi diri Anda, teman, dan keluarga Anda untuk menghindari salah pengertian. Nah, inilah orang suka salah tangkap itulah. Salah pengertian, perlu perenungan sebentar. Coba pikirin lagi. Orang suka ngomong, coba pikirin lagi deh. Nah, itu sebenarnya lagi nggak diajarin renung dia. Oke. 18. Jika Anda sangat dipengaruhi emosi dengan perenungan, emosi Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk menjerumuskan Anda. 19. Jika Anda menderita gangguan saraf atau mental, perenungan dapat membangkitkan kekuatan positif dalam pikiran dan jasmani untuk memulihkan kesehatan Anda, terutama dari masalah-masalah kejiwaan. 20. Jika Anda mengalami berpikiran lemah dan merasa rendah diri, perenungan dapat menguatkan pikiran Anda dan membangun keberanian untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diri. 21. Terakhir, jika Anda orang bijaksana, perenungan akan menuntut Anda pada kebijaksanaan tertinggi dan Anda akan melihat segala sesuatu seperti apa adanya, bukan seperti tampaknya. Setiap apa yang kita pelajari dan kita serap melalui pikiran dalam dunia ini akan disimpan di dalam batin manusia. Jadi apa yang Anda lihat, Anda dengar, itu semua disimpan dalam memori yang namanya batin. Jika kita selalu berpikir negatif, prasangka buruk, tidak taat, suka melanggar aturan, menyerap hal-hal yang jahat, dan ia akan keluar secara refleks segala hal yang negatif tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita menjadi pribadi yang jahat, buruk, tidak taat, dan tidak suci secara keseluruhan. Kalau ini dibiarkan akan berakhir dengan pembakaran di api neraka. Jadi tergantung kita, manusia ini saya juga bingung kadang-kadang ya. Kenapa jemaat itu selalu seperti gembalanya, Pak? Saya juga bingung, Pak. Jemaat itu akan sama seperti gembalanya. Kenapa ya? Artinya apa yang diserap itulah yang dimengerti, yang dijalankan. Coba belajar itu tidak harus seperti gembalanya. Anda nggak harus seperti saya gitu. Kalau memang gurunya itu salah, nggak usah diikutin. Tapi bingung juga kadang-kadang. ya, yang gereja A kayak pendetanya A, gereja B kayak gembalanya B. Saya kadang-kadang bingung. Saya pribadi yang punya kesadaran penuh, yang tidak mau mengikuti siapapun. Punya pendirian sendiri gitu. Saya seperti ini. Tapi yang penting waktu berbicara tentang kebijaksanaan harus sama ketemu gitu. Tapi kan gayanya nggak harus sama. Atau ngomongnya keras, banyak kan nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Oke, terus. Begitu juga jika kita sering melakukan prasangka baik, pikiran positif pasti bisa, yakin bisa, telah sembuh, optimis, dan lain-lain yang sifatnya positif, mempelajari dan menyerap hal-hal yang baik, taat, dan suka dengan aturan, semuanya akan disimpan dalam alam bawah sadar, yaitu batin, dan ia akan keluar secara refleks segala hal yang positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan akan menang dalam hidup ini dan menjadi pribadi yang sempurna seperti Kristus dan menerima berkat Tuhan. Ini contohnya, ini nih mental namanya kalah sebelum berperang. Kita kalau jadi sales itu kan kadang-kadang kalau nawarin produk itu kan nggak pede gitu. Lihat tokonya kecil, kayaknya nggak bakal mau deh. Akhirnya toko yang kecil itu dilewatin sama kita. Itu sebenarnya kalau di dalam marketing itu namanya mental kalah sebelum berperang. Jadi sales-sales itu nggak boleh.
oh tokonya kecil, kayaknya nggak bakal ngambil ya barang saya. Jadi itu sebenarnya kalau di dalam marketing itu nggak boleh. Makanya kalau Bapak selalu monggo kalau belum puas jalan terusan aja. Saya kan orangnya bertempur terus setahun itu. Memang saya karena itu terbentuk karena saya sales di Jakarta sales, jadi memang terbentuk udah 15 tahun tuh seperti itu. Saya kalau belum nyoba, belum keceblos, belum kapok saya. Iya, kalau belum Pak gimana? Coba dulu saya orangnya begitu. Urusan nanti keceblos urusan belakang. Karena refleks dia. Jadi kalau saya nggak coba tuh saya tuh penasaran, nggak bisa tidur saya. Karena memorinya ngelawan, gitu, ngelawan dia. Jadi makanya dalam menjalani kehidupan, saya kalau ngeliat Anda menjalani saya ketawa. Tapi Anda saya juga ketawa kan, ya kan? Ngotot bener gimana? Emang saya begitu tuh enak. Saya ngeliat orang yang udah nggak bisa lah Pak, gimana ntar Pak? Saya gregetan ya gitu loh. Kan, saling menilai kan. Nah, tapi itu karena udah terbentuk saya ini sales 15 tahun saya di Jakarta. Saya orang nggak pantang mundur. Gagal coba, walaupun orang bilang stres tadi ya nggak apa-apa. Memang udah karakternya seperti itu. Karena apa yang kita serap, apa yang kita pelajari itu yang jadi mental saya. Jadi kalau orang itu kelemar, saya gregetan bawahnya. Coba dulu, tes dulu, bisa apa kakak, ngomong dulu. Kira-kira tanggapannya gimana? Saya orang kan begitu, jadi coba dulu. Jadi nggak boleh mental kalah sebelum berperang. Jadi belum ngomong, belum lakukan. Kayaknya nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya gregetan kalau orang begitu. Makanya kehidupan cara saya menjalani kehidupan seperti itu, ya saya mah happy aja. Tapi orang lihatnya biarin, gembala belum puas. Nggak, memang udah pendirinya begitu, gimana? Makanya ini nih gaya saya yang seperti itu, kayak mental saya yang seperti yang kalah sebelum berperang itu yang nggak mau saya. Itulah membuat saya Tuhan tuh mengurung saya secara ketat. Kalau nggak dikurung ini loncat nih orang. Karena orang nggak mau mundur. Saya orang nggak mau mundur, tembok mesti hajar terus kayak PC saya. Kayak PC saya hajar. Jadi kalau saya nggak dikurung oleh Tuhan, loncat saya. Maka saya bilang, kalau ditanya, Ibu Gem nggak punya keinginan? Belum. Kurungannya lepas saja, loncat ini. Enggak. Jadi saya kelihatannya diam, enggak. Kurungannya lepas. Saya hanya bilang, Tuhan coba lepas kurungan saya ini. Loncat saya. Karena mentalnya memang seperti itu. Karena terdidik 15 itu nggak gampang. Sampai harus legowo, nerimo, impandum, ikhlas. Itu nggak gampang itu. Karena saya mentalnya mental fight. Pertempuran terus. Berkali-kali jatuh, bangun, berangkat lagi. Saya orangnya nggak gampang putus asa. Makanya kalau orang bilang saya sakit, saya mau mati, saya tuh gregetan saya. Karena saya punya prinsip kayak, kalau nggak salah puisinya Chairul Anwar ya, aku binatang jalang ya, dari kumpulan yang terbuang. Tak seorang pun yang melihat, aku ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Saya orang nggak mudah, makanya pikiran untuk mati itu nggak ada saya. Mental fighter saya. Jadi maklumin aja, memang terdidik. Saya ini bukan karakter, tapi terbentuk karena saya pernah jadi sales 15 tahun, membentuk saya seperti itu. Makanya saya kalau jualan marketing itu juara 1, juara 2, juara 2, juara 1. Saya nggak pernah juara 3. 1, 2, 3. Ada teman saya yang luar biasa juga jualannya. Bersaing sama dia 1, 2, 2. Jadi kalau nggak dia yang banyak, saya yang banyak. Kalau nggak dia kalah, saya menang gitu. Karena saya orang mental fighter. Oke, Ibrani 6:7. Kita buktikan bener nggak bahwa apa yang kita serap itu akan menjadi pribadi kita. Sebab Ibrani 6:7-8, sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Tuhan. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi apa yang di dunia hidup ini apa yang kita serap itu membentuk kita. Banyak hal-hal yang saya sudah menentang semua lah. Kalau Anda suka lihat perenungan tentang video, ya kan? Kenapa ibu itu sangat ingin membahagiakan anaknya? Mak, makanlah nak, ibu belum lapar. Mak, ayo tidur mak. Enggak, tidurlah nak, ibu belum ngantuk. Saya melihat itu ada unsur apa?
kebohongan itu langsung saya secara refleks masuk neraka. Iya, anaknya masuk surga, emaknya masuk neraka, saya bilang. Memang niatnya bagus ya kan? Ya tidurlah nak, makanlah nak, ya enggak, istirahatlah nak. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan. Iya benar. Tapi di visi ATM itu nggak boleh begitu. Membohongi anak demi kebahagiaan itu nggak boleh. Iya, emaknya masuk neraka. Anaknya selamat, nggak boleh. Di ATM itu nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang istilahnya nih, yang ajaran turun temurun nih dari leluhur. Udah saya tentang semua, nggak boleh karena melanggar visi itu. Kan berbohong demi kebaikan nggak boleh di ATM itu. Pak, tipu-tipu dikit, enak aja tipu-tipu dikit. Kalau kau tidak berbuat, jangan takut dengan petir. Mau disambar petir, Anda pakai tipu-tipu dikit. Enggak. Mengapa engkau takut petir kalau engkau tidak berbuat jahat? Tipu-tipu dikit kan boleh Pak demi kebaikan. Mau disambar petir Anda. Di ATM tuh nggak bisa yang gitu. Jadi ketat bener ya. Dikit aja salah. Kemarin saya bikin renungan apa itu? Kenapa tidak boleh jual barang ilegal? Ada alasannya. Pertama adalah melanggar undang-undang negara. Barang ilegal. Ini lagi marak Pak kalau di kampung-kampung, rokok tuh luar biasa itu. Tiap hari orang datang rokok dari mana-mana, saya tolak semua. Kedua adalah itu melawan suara hati. Kenapa nggak boleh jual barang ilegal? Pertama adalah melanggar undang-undang negara. Kedua adalah apa? Melawan suara hati. Yang ketiga adalah itu adalah hasil dari kejahatan orang lain. Ya kan dia kan perbuatan jahat loh, orang ilegal loh. Sebenarnya nggak bisa masuk, tapi kamu bikin dia masuk karena kamu nyuap oleh pejabatnya. Itu adalah hasil dari perbuatan dosanya orang lain. Otomatis kalau kamu jual, kamu terlibat dan kena dosa dan kejahatannya orang lain. Yang terakhir saya katakan adalah, artinya agama tidak bermanfaat bagi manusia. Karena manusia tidak peduli dengan agama, yang penting untung. Loh, orang yang jual barang ilegal orang beragama apa bukan? Iya, agama itu tidak bermanfaat bagi manusia. Sekarang nggak, manfaatnya untuk apa? Menurut saya, yang pasti menurut Anda. Agama itu manfaatnya menurut Anda yang paling pasti itu apa manfaatnya? Yang efeknya langsung ke manusia. Kalau dia tidak bisa mencegah orang jahat, tidak bisa mencegah dosa, yang paling bermanfaat agama itu apa? Ayo coba renungin. Membantu perekonomian masyarakat. Karena setiap agama punya hari raya, membuat apa? Ekonomi berputar secara cepat, ya kan? Bener gak Pak? Loh, tokonya dapat untung, pembelinya banyak karena mau hari raya. Manfaat itu udah pasti Pak. Ya, fakta, ya nggak pakai halu. Manfaat agama menurut saya yang paling kena di manusia adalah karena membantu perekonomian. Kalau memang nggak ada agama, tidak ada hari raya. Pasar standar aja, harga bawang ya 5.000 aja, 4.000 ya, nggak berubah-ubah karena nggak ada hari raya. Waktu ada hari raya apapun agamanya melonjak dia kan, mau Natal, mau Imlek, mau Kongen, mau Idul Fitri, kan melonjak, dapat keuntungan ya, berputar ekonomi. Manfaatnya gitu. Menurut saya agama itu sangat mengena manusia pada perekonomian masyarakat. Lainnya nggak bisa dicegah. Bisa nggak cegah? Nggak bisa. Yang nipu tetap nipu Pak. Yang korupsi tetap korupsi. Nggak bisa dicegah. Gimana cara mencegah ini? Ternyata orang bilang, oh gereja Pak dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman aja nggak ada yang sanggup. Mau nggak mau harus gabungan antara suara hati dan firman Tuhan digabungin. Makanya pakai perenungan, gabungin baru bisa. Jadi dengan suara hati kita menimbulkan apa namanya? Kesadaran untuk berbuat baik. Kalau kita pakai doktrin jangan mencuri, jangan ini. Ya benar, dokternya benar. Keluar situ dia udah maling lagi, ngilep lagi. Nggak sanggup, firman Tuhan aja nggak sanggup. Mau nggak mau saya gabungin, makanya antara kekuatan perenungan
Dan firman Tuhan, renungannya gini. Secara detail, jadi timbul yang namanya kesadaran. Cuma akibatnya jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong timbul penderitaan bagi orang lain. Kalau saya ngomong sih nggak menderita, Anda yang dengar penuh penderitaan karena terlalu ngejelimut, pusing orang sama kita. Gini Bang, harusnya gini. Nggak sampai gitu kali kesucian kita. Pusing, jadi timbul namanya penderitaan. Ya mau nggak mau harus gayanya Som Sancong, nggak banyak ngomong harusnya. Oke, batin perlu disucikan dari subjek maupun objek dan paham-paham khayalan yang palsu dan masuk ke keadaan yang murni dengan cara pembersihan hati, dengan cara perenungan dan pikiran yang sehat. Oke, lihat nih perenungannya. Kita bertahun-tahun dalam hidup kita punya satu keyakinan, rezeki sudah ada yang ngatur. Benar. Saya mau tanya kalau gitu. 9 naga siapa yang ngatur? Ini pakai perenung sebentar. Lagi pelajaran perenungan. Anda bilang rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau gitu saya tanya, 9 naga yang jadi konglomeratnya Indonesia, siapa yang ngatur mereka? Tuhan. Kalau gitu ya kasihan yang miskin, diatur miskin. Kalau Anda bilang Tuhan, saya langsung balikin. Kasihan banget yang miskin karena sudah diatur. Nggak bisa kaya anak karena sudah diatur. Anda miskin, jadi enakan yang diatur jadi kaya. Enakan yang diatur jadi kaya Bu ya? Hah? Komplit. Anda bilang rezeki sudah ada yang ngatur. Saya bertanya, 9 naga siapa yang ngatur? Kalau Anda bilang Tuhan, kasihan deh lu diatur miskin. Makanya lu nggak usah ngarep jadi orang kaya, lu memang sudah diatur miskin. Nah, bingung sampai sini kan? Jadi konsep ini gimana ini? Ada lagi konsep kepercayaan yang kita selalu terngiang-ngiang dalam pikiran. Ini renungan semua belajarnya. Biar miskin asal bahagia. Di mana sejarahnya orang miskin bahagia menderita? Emang iya. Pasangan selingkuh gara-gara apa? Miskin. Dapur nggak ngebul tiap ribut nggak Anda di dalam? Bagaimana Anda mengatakan biar miskin asal bahagia? Nggak ngerti saya. Ini lagi perenungan nih. Ini lagi perenungan. Saya sedang menggugat keyakinan Anda dari zaman-zaman leluhur Anda yang selalu terkonsep nih. Rezeki sudah ada yang ngatur. Biar miskin asal bahagia. Ya ampun. Mari kita diem sebentar gitu. Tian bener nggak biar miskin asal bahagia Tian? Nggak ada duit. Bingung saya Tian. Duit memang tidak dibawa mati, tapi nggak punya duit terasa mati. Duit memang bukanlah segala-galanya, tapi nggak segala-galanya perlu. Kok pinter sekarang? Makanya bilang biar miskin asal bahagia. Ini konsep siapa yang dulunya siapa yang bikin Pak? Saya mau tanya dulu kepada Anda, ya nggak? Itu yang bikin biar miskin asal bahagia itu yang bikin kata-kata itu siapa aja Bang? Rezeki sudah ada yang ngatur. Saya mau tanya 9 naga siapa yang ngatur? Loh, kasihan kamu udah diatur, nggak bisa kaya, kamu miskin terus hidupnya. Kasihan yang miskin diatur. Banyak perenungan-perenungan dalam manusia udah saya bubarin semua. Hiduplah lebih realita, lebih jujur walaupun itu menyakitkan. Terima aja fakta kehidupan. Nah, kemarin saya komen dia bilang, kenapa sih kalau sekarang ada peraturan baru katanya. Katanya kalau motor tidak bayar pajak 2 tahun disita negara, benar ya? Nah, banyak orang mempertanyakan, kok cepat benar bikin undang-undang untuk rakyat. Kalau 2 tahun nggak bayar pajak disita negara. Berarti kalau ketemu lagi razia langsung diangkut gitu. Kenapa bikin undang-undang perampasan aset kok lama sekali? Yang dirampas kok rakyat kecil, rakyat besarnya gimana? Lama bener bikin peraturannya. Yang korupsi Pertamina itu kalau dihukum anggaplah 20 tahun tapi tetap kaya, paling 8 tahun terkeluar loh. Penilaiannya selama di penjara berkelakuan baik.
Terus hari raya potong, nasional potong lagi, berkelakuan baik potong lagi, kasih lagi 10 juta, potong yang terbanyak. Nanti dia keluar tetap kaya nggak? Nah, makanya penyitaan perampasan aset kenapa lama? Tapi perampasan aset masyarakat cepat. Saya bilang nggak perlu marah-marah. Di dunia ini tidak ada keadilan. Terimalah fakta kehidupan. Inilah kita. Manusia tidak ada yang berakal budi. Kalau memang orang kecil itu memang selalu tajam hukumnya ke bawah. Tapi tumpul kata itu di seluruh dunia apa? Bukan saya bilang di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Kalau Bill Gates melakukan pelanggaran, kira-kira polisinya yang hormat dia atau Bill Gates yang hormat sama polisi? Ayo, anggap nih Bill Gates ya, ayo. Yang melanggar rambu-rambu itu ada polisi. Kira-kira bisa ditahan kayak Bill Gates? Nggak bisa. Mister, hormat polisi ya, Bill Gates. Atau Elon Musk melanggar gara-gara mau buru-buru, lampu merah terobos terus polisinya tit. Jangan lagi dilihat, wah Elon Musk. Bos, apa kabar bos? Terus mau ngomong apa? Karena kaya itu mulia. Ini permainan dunia. Terima aja, nggak usah marah-marah. Nah, saya maunya begitu. Kalau melihat satu kejahatan, satu ketidakadilan, keburukan, ya memang ini dunia, terimalah fakta kehidupan menurut saya. Nggak usah, kenapa sih kayaknya baunya kesel. Jadi kalau nggak sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak adil tuh timbul penderitaan. Itu masih jelek kita punya batin, saya kasih tahu. Terimalah fakta kehidupan, kan tidak ada yang berakal budi, udah biarin aja. Tapi bagaimana kita yang di ruangan ini bertahan kepada visi, terserah. Orang mau hancur-hancur, saya mau seperti ini. Saya udah lama, udah nggak mau debat-debat lagi tentang doktrin, saya nggak mau lagi. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Yang diributnya juga itu terus berputar-putar gitu. Tapi arah ke dalamnya untuk perbaikan diri tidak ada. Sudah berapa menit? Hah? 32. Oke, sampai kemelekatan. Kemelekatan dan pembebasan. Kemelekatan selalu berlandaskan pada rasa takut dan rasa tidak aman. Selanjutnya, kebutuhan manusia akan rasa aman selalu diikuti oleh ketidaktahuan akan hati nuraninya. Pada umumnya, manusia secara konstan mencari rasa aman, dan ia akan menemukan bahwa mencari rasa aman hanyalah ilusi saja. Kebanyakan orang akan mencari uang untuk tujuan rasa aman. Benar. Sebagian orang cari uang itu untuk tujuan apa? Rasa aman. Ada duit, aman semua. Benar? Oke. Terus, kemelekatan dengan uang adalah suatu pertanda dari rasa tidak aman. Jadi melekat pada uang adalah pertanda dari rasa tidak aman. Benar nggak nih? Benar nggak? Iya. Dia lengket sama uang, kenapa? Karena merasa tidak aman. Kalau sampai hilang, menderita. Makanya lengket. Rasa uang, jangan jauh-jauh. Mamon jangan jauh-jauh sini. Dekat-dekat, lengket-lengket sini. Gitu. Itu orang yang lengket sama uang itu adalah timbul karena rasa tidak aman. Dia mau lengket dengan mamon. Jangan jauh-jauh. Jauh-jauh ini menderita nanti. Oke. Bila Anda sudah memiliki sekian miliar rupiah, maka Anda akan merasa aman. Kemudian Anda akan mandiri secara keuangan dan akan pensiun. Kemudian Anda akan mengerjakan segala hal-hal yang benar Anda ingin kerjakan. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi dan pasti tidak akan terjadi. Jadi maksud dia adalah kalau Anda sudah banyak uang, wah pensiun, untuk apa lagi? Saya mau mengerjakan hal-hal yang lebih berguna. Karena duit sudah aman, duit saya sudah banyak. Wah, anggap di tabungan saya sudah 1T, aman. Saya mau ngerjain hal-hal lain, nggak mau cari duit lagi, duit saya udah aman. Nah, dia bilang begini, itu pun nggak ada kepastian. Mereka yang mengejar rasa aman akan mengejarnya sampai seumur hidup mereka tanpa pernah menemukannya. Itu tetap sukar diperoleh karena rasa aman tidak datang dari uang saja. Kemelekatan terhadap uang akan selalu menciptakan rasa tidak aman. Betapapun besarnya uang yang Anda miliki, sebagian dari mereka yang memiliki uang terbanyak itulah malah merasa
paling tidak aman. Benar nggak? Benar nggak nih? Yang paling banyak duitnya justru merasakan tidak aman. Gawat nih. Saham turun, emas turun, atau bunganya gimana? Nah, dia rasa aman. Nanti kalau banknya kebakar gimana? Nanti ada yang hacker, rekening saya jebol gimana? Mana merasa tidak aman karena uangnya terlalu banyak. Makin banyak uang, makin merasa tidak aman. Justru ya kadang-kadang yang kiri rasa aman. Apa yang mau dimaling, duit nggak ada. Rumah isinya apa, mau maling aja. Makin kaya makin merasa tidak aman karena hartanya banyak. Dan rumahnya dicongkel orang. Sampai sini dulu ya. Nanti, ini panjang nanti. Sampai sini dulu, kita lanjutkan minggu depan aja. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat perenungan, supaya kami lebih bijaksana dan mengenali bagaimana kami hidup, menjalani kehidupan ini dengan rendah hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sedang membentuk hati kami, supaya tidak timbul namanya kemelekatan Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak tahu mau arah kemana visi ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau membawa kami kepada satu pengharapan yang bahagia. Pada saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda itu, tapi kami tetap percaya semua dalam proses kehidupan kami. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin tinggi juga ujiannya. Semakin rendah pengetahuan, semakin sedikit kecil ujiannya. Kami percaya itu Tuhan. Setiap kami mau menaiki perguruan tinggi, maka ujiannya makin berat. Waktu kami naik lagi S2 Tuhan, kami ujiannya lebih berat lagi, supaya kami lebih mahir dalam menangani kebijaksanaan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.